Saya, Pak Marjono, punya gagasan untuk memberikan petunjuk arahan kepada generasi muda Indonesia segala lapisan, bagaimana supaya hidupnya di hari tua nanti efektif, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, petunjuk itu akan saya beri judul Pancakarsa. Pancakarsa pemuda-pemudi Indonesia. Jadi tidak memandang golongan ya. Pancakarsa pemuda-pemudi Indonesia. Panca berarti 5, karsa berarti niat, tekad, dan tujuan hidup. Isinya 1, saya pemuda-pemudi Indonesia ingin hidup mandiri dan percaya diri. 1. 2, saya ingin hidup mulia. 3, saya ingin hidup menjadi kesatria bangsa. 4, saya hidup ingin menjunjung tinggi derajat orang tua. Yang kelima, saya ingin hidup sebagai pendekar bangsa. 5 aja. Apa hidup mulia? Ini keterangannya ya. Hidup mulia adalah hidup kecukupan dan terhormat. Tidak terlibat kriminal, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat hal yang negatif di masyarakat. Itulah hidup mulia. Terus sebagai kesatria bangsa. Apa kesatria? Kesatria adalah orang yang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Berarti sebelum membela orang lain kan dirinya sendiri harus jujur, benar, dan adil. Ketiga, keempat, menjunjung tinggi derajat orang tua itu yang menjaga nama baik generasi pendahulu lah. Jangan menumbuh kembangkan terorisme, radikalisme, sama intoleransi. Jangan ikut itulah. Itu nah, kalau dia melaksanakan itu kan berarti merendahkan derajat orang tua. Tapi kalau tidak melakukan menjunjung tinggi derajat orang tua, terus menjadi misalnya pahlawan-pahlawan bangsa seperti pahlawan olahraga, pahlawan di bidang kesehatan, pahlawan di bidang sosial. Nah, itu menjunjung tinggi derajat orang tua. Lalu yang terakhir, tujuannya sebagai pendekar bangsa. Apa pendekar bangsa? Pendekar bangsa itu adalah pagarnya bangsa. Jadi kalau kira-kira ada musuh yang akan mengganggu RI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 45, terus langsung ikut menggagalkan gitu. Jadi pagar bangsa harus siap. Jadi sewaktu-waktu negara butuh harus siap untuk menjadi pagarnya bangsa. Nah, itulah 5, itulah Pancakarsa namanya. Jadi setiap pemuda Indonesia harus punya tujuan hidup. Tidak hanya ikut-ikutan ke sana ke sini, ikut-ikutan nggak punya tujuan hidup. Nah, untuk tujuan yang pertama, mandiri dan percaya diri, itu memang itu tidak gampang. Petunjuk saya adalah pilihlah satu keahlian yang kamu cocok, yang kamu senangi, dikembangkan untuk bekal hidup. Misalnya, jadi pedagang, jadilah pedagang yang hebat. Mau menjadi petani, jadilah petani yang hebat. Kalau menjadi dokter, jadilah dokter yang hebat. Kalau menjadi olahragawan, jadilah olahraga yang hebat. Misalnya, pesepak bola itu aja kan jadi kaya raya. Itulah itu untuk pertama, nanti untuk pengembangannya kita bicara lebih lanjut. Ini kan spontanitas. Oke, terima kasih Pak Hermanto.